الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر العبادة وشهر الصيام والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر الحاضرين sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat hadir dan bersimpuh di tempat yang mulia ini guna sama-sama kita akan melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala niat dan amal perbuatan yang kita lakukan, baik yang terdahulu hari ini maupun yang akan datang, senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan cucuran rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya dan juga kita umatnya yang mudah-mudahan senantiasa istiqamah dalam menjalankan segala ajaran dan sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kelak kita semua dapat berjumpa dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dari atas meja mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat pada diri pribadi khatib dan juga mengajak para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan dan mempertahankan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pergantian hari demi hari dan bulan demi bulan, maka tidak terasa bagi kita semua pada hari ini kita telah masuk pada bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan yang mulia, bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan memperbaiki diri, memperbanyak amal ibadah dan memohon ampun atas segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting adalah untuk senantiasa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ini bulan Ramadan yang ditunggu sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka marilah kita bermesraan dengan bulan Ramadan semesra mungkin, mengisinya dengan memperbanyak ibadah dan beramal soleh agar ibadah kita lebih banyak lagi di bulan Ramadan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan Ramadan bulan ini juga lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Puasa Ramadan memiliki begitu banyak hikmah, begitu banyak faidah dan juga manfaat bagi kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga pada bulan suci Ramadan ini juga memiliki berbagai macam efisiensi dan juga esensi yang bisa kita fahami dan juga kita ambil pelajarannya. Di antaranya bahwa pada bulan Ramadan ini kita sejenak dapat menundukkan hati dan pikiran kita untuk senantiasa dan sadar bahwa kita adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala dan kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lain juga bahwa pada bulan Ramadan
ini adalah waktu untuk memupuk diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dalam pandangan Al-Qur'an bukan hanya sebatas kesolehan ritual saja, tetapi melainkan kesolehan yang dapat memancarkan dalam kesadaran spiritual dan perilaku sosial. Maka dalam mengisi bulan suci Ramadan ini, setidaknya ada 3 poin yang bisa kita lakukan agar puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Yang pertama, puasa sebagai madrasah integritas kejujuran. Ibadah puasa ini melatih kita untuk berlaku jujur pada diri kita sendiri. Sebagaimana hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu amalin bani adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Mengapa puasa begitu istimewa sehingga Allah sendiri berkata bahwa ibadah puasa adalah milikku? Karena puasa adalah ujian kejujuran yang paling murni. Seseorang bisa saja berpura-pura lemas di depan banyak orang, namun di ruang tertutup yang tak terjamah oleh mata manusia, ia memiliki peluang yang penuh untuk membatalkan puasanya. Namun ketika keimanan itu ada dalam dirinya, maka dia tetap menahan lapar dan dahaganya. Mengapa demikian? Karena di dalam dadanya telah tumbuh kesadaran ketuhanan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut sebagai esensi ihsan, sebuah kondisi spiritual di mana ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan bahwa kita melihat Allah, atau setidaknya kita sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita. Jika kejujuran batin ini berhasil kita rawat dan kita bawa setelah bulan suci Ramadan ini, maka ini akan menjelma menjadi energi sosial yang sangat dahsyat. Individu yang lulus dari madrasah integritas ini akan menjadi pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang amanah, selalu istiqamah dalam kebaikan, dan jika ia menerima amanah dan tanggung jawab, maka dia tidak akan menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Esensi yang kedua adalah bahwa puasa untuk mengasah kepekaan sosial dan kemanusiaan. Puasa adalah momentum untuk menghancurkan egoisme dalam pribadi kita. Islam mengajarkan bahwa kesolehan sejati harus berdampak bagi sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maun ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Ialah yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Dari ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwa rasa lapar yang kita rasakan ketika kita berpuasa harus melahirkan sifat empati dan kepekaan naluri sosial. Ramadan bukan hanya saatnya untuk pamer kemegahan melalui buka puasa yang berlebihan, melainkan saatnya membumikan nilai-nilai kemanusiaan dengan berbagi kepada sesama, bersedekah dan merasakan penderitaan mereka yang kurang beruntung. Ayat ini juga memperingatkan kepada kita semua bahwa seseorang bisa saja dianggap mendustakan agama meskipun ia rajin sholat dan berpuasa, jika hatinya tumpul terhadap penderitaan sesama. Bahwa rasa lapar yang kita rasakan di siang hari pada bulan Ramadan ini bukanlah sekedar ujian biologis saja, akan tetapi rasa lapar ini adalah latihan teologis untuk membangkitkan sifat empati dalam diri kita. Tanpa rasa empati, puasa kita hanya perpindahan waktu saja. Namun dengan rasa empati, maka rasa lapar itu menjadi jembatan rasa untuk menghubungkan diri kita dengan mereka yang lapar bukan karena ibadah, melainkan karena kemiskinan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Esensi puasa yang ketiga adalah momentum untuk kembali kepada fitrah yang hanif.
Ramadan bertujuan mengembalikan manusia pada fitrahnya. Fitrah manusia adalah cenderung pada kebenaran dan kedamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita semua bahwa puasa Ramadan bukan hanya sekedar urusan menahan makan dan minum saja, namun adalah transformasi akhlak. Bahwa manusia lahir dalam sebuah fitrah, sebuah kecenderungan alami yang mencari kebenaran dan mencintai kebaikan dan merindukan kedamaian. Namun interaksi kita dengan dunia yang penuh dengan persaingan, ambisi dan konflik serta menumpuk debu yang dapat menumbuk debu pada cermin nurani kita sehingga kita kehilangan jati diri kita yang aslinya. Ramadan hadir dengan proses pembersihan besar-besaran agar kita kembali menjadi manusia yang lurus, manusia yang hanif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan keras kepada kita semua bahwa keberhasilan puasa kita sama sekali tidak dapat diukur dari ketahanan fisik kita menahan lapar dan haus saja, melainkan dari kedalaman transformasi akhlak, yaitu kesadaran spiritual dan kepekaan pada naluri sosial. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ibadah puasa Ramadan tidak hanya berdimensi spiritual semata. Lebih dari itu, puasa Ramadan juga menjadi sarana yang efektif dalam membentuk ketakwaan sosial. Konsep ketakwaan yang hakiki tidak terhenti pada hubungan vertikal antara seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, namun juga terwujud dalam hubungan horizontal antara sesama manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tafsir Marah Labid mengatakan bahwa ujung atau hasil atau tujuan dari puasa itu adalah membentuk diri seseorang untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Keutamaan ini akan tercapai dengan berpuasa dan meninggalkan segala hawa nafsunya. Puasa melatih kita untuk menahan diri dari berbagai macam godaan, termasuk makan dan minum, dan serta hawa nafsu lainnya yang dapat membatalkan atau yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Hal ini tidaklah mudah, tetapi jika kita berhasil, maka lebih mudah lagi untuk kita dikatakan sebagai hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Maka dalam Islam, takwa merupakan salah satu konsep fundamental yang menjadi kunci meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa bukan hanya sebatas ritual keagamaan, namun merupakan sebuah komitmen menyeluruh untuk menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di akhir khutbah ini khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan juga mengajak para jamaah sekalian, maka jadikanlah momentum Ramadan ini untuk kita senantiasa meningkatkan dan mempertahankan kualitas keimanan, kesolehan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi waktu-waktu Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita ketahui bahwa amalan inilah yang kelak akan menjadi bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Maksimalkanlah Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya, karena bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita.
Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita mudah dalam menjalankan segala ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan selesai dari Ramadan ini kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aquli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil mahsyar. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa arbati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aidal islam wal muslimin. Allahumma aidal islam wal muslimin. Allahumma aidal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ahlil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlil kafarata wal musyrikin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Allahumma yassir lana umurana ya muyassir kull asir. Yassir muradana wa sahil fuadana bi fadlikal wasi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'mur bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurullahal 'azim yadhkurkum wadhkuru min fadlihi wa atikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.